Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Puspitasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2018 B. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham. Saham adalah sekuritas atau buku yang merupakan tanda kepemilikan atau kepentingan dalam bisnis. Saham dikeluarkan oleh perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT. Berdasarkan Pasal Nomor 40 Tahun 2007, saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum suatu perusahaan, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuiditas, serta hak lainnya. Saham biasanya berwujud selembaran kertas sebagai tanda bukti. Saham bisa didapatkan dari perusahaan yang bersangkutan atau dari pihak sebelumnya melalui bursa efek atau pasar saham. Nilai-nilai dari saham antara lain: 1. Membawa jumlah saham. Maksudnya, nilai buku saham sesuai dengan nilai saham dihasilkan dari nilai perusahaan. Nilai buku saham dihasilkan dari nilai aset yang tersisa setelah dikurangi dengan kewajiban perusahaan dalam hal distribusi saham. Nilai buku saham menunjukkan jaminan atas seberapa besar fungsi saham yang dimiliki oleh investor. Ada beberapa nilai yang terkait dalam nilai buku saham, yaitu meliputi: 1. Nilai nominal, nilai yang dihitung oleh perusahaan untuk sahamnya. Nilai nominal adalah nilai untuk setiap saham perusahaan. Biasanya, seseorang yang ingin membeli saham ini harus membayar lebih dari nilai nominal saham. 2. Lantai agio. Saham agio adalah selisih harga antara selisih pembayaran investor ke perusahaan dikurangi harga nominal sahamnya. Yang ketiga, nilai modal investor, yaitu jumlah total yang dibayarkan oleh pemegang saham kepada perusahaan dalam bentuk nilai nominal dan stok modal. Misal, stok dijual seharga Rp5.000. Nilai modalnya adalah Rp3.000. Kemudian Rp2.000 untuk modal saham. 4. Saldo laba, yaitu laba yang tidak didistribusikan kepada pemegang saham dan digunakan untuk investasi dan sebagai sumber dana internal perusahaan. Nilai saham yang kedua adalah kapasitas pasar. Nilai pasar adalah nilai saham yang dihasilkan dari permintaan dan penawaran saham di pasar modal. Nilai stok berbeda secara signifikan dari nilai buku. Jika lebih rendah atau lebih tinggi, nilai buku adalah nilai yang diakui oleh perusahaan. Sedangkan nilai pasar adalah nilai yang ditentukan oleh peserta di bursa. Yang ketiga, memiliki nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah harga wajar dari suatu saham yang mempertimbangkan fungsi dari saham tersebut. Untuk menentukan nilai dalam yang umum, ada dua cara yang digunakan, yaitu yang pertama, analisis fundamental, yaitu analisis yang dilakukan pada data keuangan perusahaan. Yang kedua, analisis teknis, yaitu analisis yang dilakukan pada data dari bursa efek dari saham yang relevan. Dalam memiliki saham, ada beberapa syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Persyaratan kepemilikan saham adalah sebagai berikut. 1. Saham perusahaan adalah atas nama pemilik. Yang kedua, ketentuan untuk memiliki saham memiliki properti dapat diatur dalam anggaran saham, anggaran dasar, dengan mempertimbangkan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Jika kondisi kepemilikan tidak terpenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham terkait tidak lagi menerima hak pemegang saham. Ketiga, nilai saham harus dinyatakan dalam rupiah. Sementara itu, wajib bagi direktur perusahaan yang relevan untuk
menyimpan informasi pemegang saham yang mengandung setidaknya sebagai berikut. Yang pertama, nama dan alamat pemegang saham. Yang kedua, kuantitas, jumlah, tanggal akuisisi saham dipegang oleh pemegang saham. Yang ketiga, jumlah yang dibayarkan untuk saham. Yang keempat, nama dan alamat orang atau orang legal atau hukum yang memiliki hak sebagai atas hak gadai atas saham yang relevan. Yang kelima, menyimpan informasi dalam bentuk lainnya. Jenis-jenis saham antara lain: 1. Saham berdasarkan bagi hasil. Ada beberapa. Yang pertama, saham biasa. Dalam saham biasa, pemegang saham menerima dividen atau bagi atas bagian dari laba perusahaan sesuai dengan laba atau keuntungan perusahaan. Dan jika perusahaan belum menghasilkan laba pada saat itu, pemegang saham biasa belum menerima dividen. Selain itu, para pemegang saham juga berwenang untuk menghadiri rapat umum tahunan atau RUPS. Ketika perusahaan mengalami kebangkrutan, pemegang saham akan menerima hak atas aset terakhir perusahaan yang tersisa, yaitu setelah semua kewajiban atau hutang perusahaan telah terselesaikan. Jenis yang kedua, saham pilihan. Saham yang dijamin dividen atau bagi hasil untuk pemegangnya. Secara umum, jumlah dividen kepada pemegang saham ketika membeli saham ditetapkan. Jika perusahaan bangkrut kapan saja, pemegang saham pilihan akan menerima sisa aset mereka di hadapan pemegang saham biasa. Jenis saham yang kedua, saham berdasarkan kepemilikan. Ada beberapa. Yang pertama, saham kinerja terbatas, yaitu saham yang kepemilikannya tergantung pada pemegang saham dan yang terbuka atas nama saham yang terdaftar. Jadi, ketika Anda membeli saham, nama Anda dicetak di lembar stok. Namun, jika saham tersebut dijual kepada orang lain, namanya tidak berubah, tetapi kepemilikannya telah berubah. Ini berarti bahwa untuk saham kinerja, nama yang dicetak pada saham belum cocok dengan nama pemegang saham. Kedua, persediaan terdaftar, yaitu dalam nama saham adalah saham yang kepemilikannya tergantung pada nama yang dicetak di atas kertas buatan tangan. Oleh karena itu, penyediaan saham atas nama ini biasanya harus menjalani prosedur tertentu. Jenis yang ketiga, saham dengan kapasitas pasar. Harga saham dikalikan dengan jumlah saham yang berdasarkan di pasar. Ada 3 jenis saham berdasarkan kapasitas, yaitu yang pertama, stok yang direkomendasikan atau cap besar. Trading stock adalah saham dengan kapasitas pasar lebih dari 40 triliun rupiah. Biasanya, satu saham adalah satu saham dari perusahaan terkenal yang kinerjanya dan fundamentalnya dikelola oleh para profesional. Biasanya, saham mereka stabil dan selalu menawarkan dividen kepada pemegang saham. Tetapi, harga saham mahal dan kinerjanya cenderung lamban. Kedua, bagian tier 2 atau batas menengah. Saham dengan kapasitas pasar antara 1 triliun rupiah sampai 40 triliun rupiah. Pergerakan antara sekunder ini biasanya cukup baik, tetapi masih dalam tahap pengembangan dan bisa sangat dipengaruhi oleh pasar saham. Ketiga, saham tingkat 3 atau cap kecil adalah saham yang kapasitas pasarnya di bawah 1 triliun rupiah.
Stok ini adalah saham perusahaan yang masih kecil dan cenderung tidak stabil. Karena resiko tinggi, sering ada perubahan drastis dalam harga saham. Tidak banyak orang tertarik pada saham tingkat 3 ini. Manfaat saham. 1. Keuntungan dari investasi saham. Diterima dividen didapatkan dari sebagian laba perusahaan atas saham yang dimilikinya. Dapatkan capital gain yang merupakan keuntungan dari harga jual saham jika perusahaan dalam kondisi baik. Resiko investasi saham. Tanpa untung jika perusahaan tidak berkembang di tahun berjalan. Kehilangan modal jika perusahaan bangkrut atau jika harga jual saham lebih rendah dari harga ketika membeli saham. Demikian pembahasan mengenai saham dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.